Episode 2613. Empat dunia bergabung, aliansi api tanpa akhir. Semuanya, silakan duduk. Melihat sosok terkenal di depannya, Xiaoyan tersenyum santai, dan kursi api di altar tak berujung muncul. Terima kasih atas kerja kerasmu. Sambil berjalan, Xiaoyan diam-diam mendekati telinga Yun Yun, menghirup udara panas dan berbisik. Perjalanan Yun Yun ke surga tidak hanya meningkatkan teknologi pemurnian obat Yunqi, tetapi juga sepenuhnya menyerahkan istana Hua Shen kepada Hua Qianqian, yang membuat hubungan antara kedua kekuatan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lakukan banyak hal. Orang ini, kekuatannya meningkat pesat. Entah disengaja atau tidak, pipi Yun Yun memerah, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa menggigit gigi peraknya dan duduk. Tokoh-tokoh lain juga mengambil tempat duduk mereka, tetapi kekuatan dari pembangkit tenaga listrik yang berkumpul di sini sangat menakutkan. Penguasa pemakan jiwa di alam hantu adalah pangkat reinkarnasi ke-6, dan Du Qifei adalah pangkat reinkarnasi ke-6. Dewa perang di surga, Raja Sura, tingkat reinkarnasi tingkat 6, dan puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-5 Yueru. Rubah iblis berekor 9 di dunia iblis adalah tingkat reinkarnasi tingkat 6, dan naga hitam dan serigala adalah tingkat reinkarnasi tingkat ke-5. Pada reinkarnasi tingkat ke-5, tetua agung dari klan peri api, Xiao Yi telah melangkah ke alam reinkarnasi setengah langkah 5 tingkat. Selain fakta bahwa Feng Waner, penjaga klan Xiao di wilayah api tak berujung, sekarang memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat pertumbuhan kekuatan anak nakalmu, tapi itu sedikit menakutkan. Segera setelah semua orang duduk, senyuman aneh muncul di wajah penguasa pemakan jiwa. Dia menatap Xiaoyan dengan hati-hati, dan setelah beberapa saat dia kehilangan suaranya. Ingin berkeliling dunia sendirian, dia akhirnya mendapatkan senjata jahat, dan kekuatannya meningkat ke puncak reinkarnasi lapisan ke-5. Setelah bencana di dunia hantu selesai, dia mengandalkan Xiaoyan untuk memurnikan obat berharga untuk dirinya sendiri dan melangkah ke reinkarnasi lapisan ke-6. Kesempatan ini bisa dibilang eye-catching. Tapi sudah berapa lama ia terpisah dari Xiaoyan? Kekuatan orang ini, sepertinya dia bahkan tidak bisa melihatnya. Uhuk-uhuk, ditatap seperti ini oleh Soul Eater, Xiaoyan hanya bisa tertawa datar. Dia tidak bisa mengatakan bahwa kekuatannya adalah hal yang biasa, bukan? Lagi pula, orang-orang berkuasa di daerahnya masing-masing adalah tokoh-tokoh di daerahnya masing-masing. Yang lain telah bekerja keras untuk berkultivasi selama ribuan tahun, namun pada akhirnya mereka tidak sekuat Xiaoyan, seorang keturunan yang telah berkultivasi selama 100 tahun. Jika hal seperti ini diucapkan secara langsung, akan sangat mengejutkan. Petik 2. Diingatkan oleh Soul Eater, perwakilan dari 4 kekuatan besar menatap Xiaoyan dengan ragu. Pada awalnya, dunia hantu dan kelompokmu sedang terburu-buru. Ini adalah teknik abadi terbaik. Teknik ini menelan langit dan melahap bumi. Cukup efektif bila dikombinasikan dengan jimat pemakan jiwa. Sesaat kemudian, penguasa pemakan jiwa melambaikan tangannya yang besar, dan gulungan hitam pekat muncul dari udara tipis, dan segera memproyeksikannya ke arah Xiaoyan. Kekuatan samar melahap, bahkan di altar tak berujung, api suci memiliki sentuhan samar ditelan olehnya. Ini adalah seni atribut kayu yang abadi, alam dewa kayu batu. Melihat Master of Soul Eater menghabiskan begitu banyak uang, rubah iblis berekor 9 melakukan hal yang sama, dan gulungan hijau penuh vitalitas tak berujung muncul dari udara tipis. Kedua kekuatan surga dan peri api saling memandang. Jelas sekali, mereka tidak melakukan persiapan yang memadai, dan mereka hanya bisa tertidur dengan tenang. Terima kasih, dua senior. Xiaoyan dengan lembut mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Dia secara alami tahu bahwa dalam 6 atau 7 level reinkarnasi saat ini, hanya seni abadi teratas yang dapat menangani pembangkit tenaga listrik di level yang sama, kerugian besar. Setelah level ke-6 dan ke-7, itu mirip dengan kekuatan penguasa dunia alam iblis, dan mungkin itu adalah keterampilan bertarung peringkat setengah dewa. Petik 2. Melihat suasana yang sedikit aneh di lapangan, para eksekutif puncak wilayah api tak berujung yang duduk bersila di belakang Xiaoyan mau tidak mau memiliki garis hitam di seluruh kepala mereka. Pemilik domain mereka, tampaknya tidak sederhana. Tuan domain, semuanya dewasa, kita harus bisa mendiskusikan aliansi. Setelah beberapa saat, Feng Waner, yang berada di belakangnya, bangkit dengan lembut dan berkata. Pada awalnya, kekuatannya adalah peringkat 3 reinkarnasi. Setelah gagal mengatasi malapetaka, dia menjadi sangat tua. Kemudian, dengan mengandalkan latar belakang Aula Pil alam api tak berujung, dia tidak hanya memulihkan penampilan cantiknya, tetapi bahkan menerobos kekuatannya ke tingkat ke-4. Namun, Feng Waner masih memikirkan tentang penghapusan silsilah wali mereka oleh Xiao Yuntian. Bahkan jika dia tahu ada kesalahpahaman, dia masih tidak bisa meyakinkan silsilah wali di belakangnya sampai kebenaran terungkap. Senior, mari kita mulai bisnis sekarang. Begitu kata-kata itu keluar, suasana semula yang lembut pun mulai menjadi tegang. Karena mereka tahu bahwa pembahasan aliansi selanjutnya tidak akan mudah. Masalah aliansi kecil, dan pergerakan aliansi berikutnya sangatlah besar. Perang Dunia Kedua telah dimulai. Sekarang situasi di 1000 dunia besar sedang tegang. Wajar jika mengumpulkan semua senior untuk lebih memperkuat hubungan antara satu sama lain dan membentuk aliansi untuk membentuk tempat perlindungan 4 sisi. Suara acuh tak acuh Xiaoyan melewati telinga semua orang di altar tak berujung, seperti guntur. Satu-satunya kekuatan yang bisa dipercaya saat ini adalah dunia hantu, dunia iblis, dan dunia surgawi, seperti peri api. Jika kekuatan lain yang keberadaan dan identitasnya tidak pasti ingin bergabung dengan aliansi, mereka semua akan memutuskan bersama. Petik 2.
Kekuatan baru setelah aliansi disebut Aliansi Api Tak Berujung, dengan Xiao Yan sebagai pemimpin aliansi, dan Paviliun Penatua didirikan di bawahnya, dan mereka yang memiliki kekuatan melebihi reinkarnasi ke-6 dapat bergabung dengannya tanpa syarat. Pemimpin aliansi memiliki kekuatan, memobilisasi kekuatan dan kekuatan pengambilan keputusan, tetapi jika lebih dari 2/3 orang kuat di paviliun yang lebih tua keberatan, Anda dapat membatalkan semua perintah pemimpin, atau bahkan menghapus perintah tersebut pemimpin. Mata dingin Cailin berkedip-kedip, dan dia berbicara dengan ringan, menyelesaikan sepenuhnya masalah spesifik dari aliansi ini. Tentu saja, di antara 3 alam sekarang, semuanya telah menerima bantuan Xiao Yan, jadi mereka tidak akan memiliki perlawanan apapun terhadap aliansi tersebut. Yang benar-benar mengkhawatirkan Xiao Yan adalah tindakan aliansi selanjutnya. Apakah Xiao Yan ingin membentuk aliansi untuk mencapai sudut damai, atau mengambil inisiatif untuk menyerang? Bisa, oke, setuju. Semua pembangkit tenaga listrik mengangguk pada saat yang sama, tentu saja setuju dengan apa yang dikatakan Cailin. Kalau begitu, aliansi api tak berujung akan dibentuk mulai hari ini. Tujuan kami adalah mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengusir ras jahat asing dengan alasan mempertahankan tanah air kami. Selanjutnya, Anda harus menjelaskan sedikit tentang latar belakang pasukan Anda masing-masing, sehingga aliansi dapat mengetahui pada tahap apa kekuatan tempur utamanya, dan juga merumuskan serangkaian tindakan untuk tindakan selanjutnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berkata dengan rasa ingin tahu. Saya pernah mengalami pemandangan yang terjadi di dunia hantu dan surga, jadi secara umum saya mengetahui kekuatannya. Namun, mirip dengan dunia iblis misterius, atau peri api, kekuatan dan latar belakangnya tampak agak kabur. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, kecuali Soul Eater, mata yang lain menunjukkan sedikit ekspresi keheranan. Orang ini terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia melakukan sesuatu tanpa ambiguitas. Dengan orang yang cakap seperti Master dari Endless Flame Alliance, kekhawatiran di pikiran mereka perlahan-lahan turun. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.